Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Siswa dimanapun kalian berada, semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat dan juga semangat dalam belajar. Pada video ini saya akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Bagaimana sih kaidah penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan ejaan? Kita akan pelajari bersama-sama. Setelah kalian mempelajari kaidah penggunaan huruf kapital, harapannya ketika kalian menulis, tidak hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia, tapi dimanapun ketika kalian menulis sudah menggunakan huruf kapital yang benar. Baik, langsung saja kita akan mulai. Nah, penggunaan huruf kapital bersama saya akan kita pelajari. Saya Pak Heru Joko. Baik, langsung saja. Sebelum mulai ke kaidah huruf kapital, saya akan membahas terlebih dahulu jenis huruf di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada dua jenis huruf, yaitu huruf kapital dan huruf non kapital. Jika kalian menyebutnya masih huruf besar dan huruf kecil, itu adalah sebuah kesalahan. Yang benar istilahnya adalah huruf kapital dan juga huruf non kapital. Huruf besar dan huruf kecil itu merujuk ke ukuran hurufnya. Tapi kalau kapital dan non kapital itu merujuk ke bentuk hurufnya. Misalkan A kapital dan A non kapital itu kan berbeda bentuk. Nah, itulah perbedaan huruf kapital dan huruf non kapital. Kemudian abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Ya. Itu adalah pengertian tentang huruf kapital dan juga huruf non kapital. Langsung saja, misalkan dalam ini kalimat yang pertama, jangan malas belajar. Apakah kalimat itu adalah kalimat benar dengan penulisan huruf kapital yang benar? Atau yang nomor dua, nama saya Aulia Jihan Andita. Jika ada kalimat seperti itu, apakah itu kalimat dengan penulisan huruf kapital yang benar? Yang nomor tiga, dia adalah anak sultan dari kerajaan Sriwijaya. Yang nomor empat, ingin berlibur di pantai Kuta. Benar atau salah? Mana yang benar dan mana yang salah? Ya. Kalimat 1, 2, dan 3, dan 4 itu adalah kalimat salah, yang artinya tidak menggunakan huruf kapital yang benar. Baik, langsung saja. Kaidah penggunaan huruf kapital itu ada 13. Jadi ada 13 kaidah. Apa saja? Nah, bisa dilihat pada infografis kaidah huruf kapital yang ada di gambar ini. Yang pertama adalah kalimat, yang artinya setiap penulisan kalimat pasti ditulis dengan huruf kapital di bagian awalnya. Ada unsur nama, kemudian petikan langsung, agama, kitab suci, dan juga Tuhan, gelar kehormatan, nama jabatan, bangsa, suku, dan bahasa, tahun, bulan, dan hari, nama geografi, lembaga atau organisasi, judul buku, artikel atau karangan, gelar dan pangkat, serta hubungan kekerabatan. Mari kita bahas lebih lanjut pada tiap kaidahnya. Baik, yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi setiap kalimat pasti diawali dengan huruf kapital. Tidak bisa dikatakan itu sebuah kalimat jika tidak diawali dengan huruf kapital. Ya. Kalimat sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, dan yang ketiga adalah kalimat perintah atau larangan. Contoh kalimat pernyataan, saya makan nasi goreng tadi malam. Aku tinggal di Kabupaten Blora. Nah, itu adalah kalimat pernyataan yang diawali dengan huruf kapital. Pada bagian ini diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda baca akhir titik, sedangkan kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda baca akhir berupa tanda tanya. Kapan kita belajar lagi? Nah, itu adalah K-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Siapa yang memberimu uang? Nah, siapa S-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Kalimat yang ketiga adalah kalimat perintah atau larangan yang diakhiri dengan tanda baca akhir yang berupa tanda seru. Jangan buang sampah di sungai. Silakan buka pintu itu. Itu adalah kalimat perintah atau larangan. Baik kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan maupun kalimat perintah atau larangan
harus diawali dengan huruf kapital. Ini maaf yang nomor 4 belum saya hapus. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi, ketika kalian menuliskan nama kalian atau nama orang lain, dan itu adalah sebuah nama, yang artinya nama orang, setiap bagiannya itu ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Sudirman. Itu ada satu bagian atau satu unsur. Jika dua, Ahmad Yani. Jadi, Ahmad A-nya kapital, Yani Y-nya kapital. Ini ada dua unsur. Kemudian kalau tiga unsur ada Abdul Haris Nasution. A-nya kapital, H-nya kapital, N-nya juga kapital. Kemudian Satria Piningit, S-nya kapital, P-nya kapital. Ini ada termasuk nama julukan. Ayo, siapa Satria Piningit? Itu julukan pahlawan siapa? Ya, kemudian catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan. Contoh, Mujair. Ya, Mujair itu adalah nama jenis ikan, di mana Mujair itu adalah nama seseorang yang telah menemukan jenis ikan. Ya, kemudian untuk mengabadikan penemuannya itu digunakan namanya sebagai nama jenis ikan tersebut. Jadi tulisannya tetap menggunakan huruf kecil karena ikan mujair. Di sini walaupun mujair dulunya adalah nama orang, kemudian dijadikan sebagai nama jenis, itu tulis dengan huruf non kapital. Kemudian mesin diesel. Mesin diesel, di sini diesel itu adalah nama orang, kemudian diubah menjadi nama jenis, maka D-nya ditulis dengan huruf non kapital. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, fan, atau huruf pertama kata tugas. Abdul Aziz bin Khomar, bin di sini artinya adalah anak dari. Siti Fauziah binti Salim, ya, binti di sini artinya adalah anak dari. Riyandi Boru Sitanggang, ayam jantan dari timur. Lah, darinya ini adalah kata tugas. Berikutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ya, ada 3 contoh kalimat petikan langsung. Kalau kalian sudah mempelajari materi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, ini adalah salah satu jenis kalimat langsung di mana terdapat petikan langsung. Nah, ayah berkata, "Kapan kakak pulang?" Nah, kapannya di sini adalah petikan langsung, maka ditulis menggunakan huruf kapital. "Jangan malas untuk belajar," kata bu guru sebelum kelas berakhir. "Minggu pagi," kata dia, "akan pulang membawa mobilnya." Ini adalah setiap petikan langsung diawali dengan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Agama misalnya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Dimanapun posisi kata ini, baik di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat, ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga dengan kitab suci, Al-Quran, Alkitab, Beda, Tripitaka, atau kitab suci lainnya, dimanapun posisinya sama, diawali dengan huruf kapital. Kemudian Allah, Tuhan, karena ini adalah nama Tuhan atau nama Allah, dan juga kata ganti untuk Tuhan. Misalkan, "Ampuni hambamu ini." Mu-nya ini adalah merujuk ke Tuhan, maka mu-nya ini ditulis dengan huruf kapital di M-nya. Kita selalu dalam lindungannya. Nah, kaidahnya dipisahkan dengan tanda hubung. Tanda hubung N kapital baru Y non kapital dan A non kapital. Ya. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah nama gelar kehormatan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sultan Hasanuddin, Sultan itu adalah gelar kehormatan. Mahaputra Yamin, Haji, gelar keagamaan, ditulis dengan huruf kapital. Imam juga, Nabi juga.
Raden Ajeng Kartini, itu gelar kehormatan juga atau gelar keturunan. Doktor itu adalah gelar akademik, Dr. Muhammad Hatta. Nah, yang dimaksud dengan termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Jadi sultan itu bisa ditulis dengan huruf kapital atau ditulis dengan huruf non kapital. Ditulis dengan huruf kapital jika diikuti nama orang. Contoh, saya bertemu dengan Sultan Hasanuddin. Sultan kemudian ada ikutan namanya, Sultan Hasanuddin. Maka sultannya itu ditulis dengan huruf kapital. Jika dia adalah anak sultan, titik, tidak ada keterangan namanya, maka sultannya itu ditulis dengan huruf non kapital. Begitu juga dengan gelar kehormatan yang lainnya. Dia bercita-cita menjadi seorang doktor, titik, tidak ada tambahan namanya, maka doktornya itu ditulis dengan huruf non kapital. Kemudian catatannya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Ya. Ini harusnya ada tanda koma di sini. Selamat datang yang mulia. Ini adalah sapaan. Semoga bahagia Sultan. Terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter. Harusnya ada tanda titik di sini. Nah, yang dimaksud dengan sapaan, semoga bahagia Sultan. Sultan di sini posisinya sebagai kata ganti orang keberapa? Caranya seperti itu. Kalau sultan yang dimaksud di sini adalah kata ganti orang kedua, yang artinya ada di hadapan kita atau di hadapan penulis ini, maka ditulis dengan huruf kapital karena itu berupa sapaan. Selamat pagi dokter. Nah, dokternya kan ada di hadapan kita, maka ditulis dengan huruf kapital. Itu yang dimaksud dengan sapaan. Berikutnya jabatan dan pangkat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contoh, Menteri Erick Thohir. Nah, ini adalah jabatan dan pangkat. Profesor Raharjo, Gubernur Jawa Tengah. Itu pengganti nama yang berupa nama instansi atau nama tempat. Sebelum ini, contoh kalimatnya, sebelum ini saya telah menemui Kepala Desa Sukamakmur. Kepala desa di sini, ini adalah jabatan, maka ditulis dengan ditulis dengan huruf kapital karena diikuti nama Sukamakmurnya. Sedangkan di contoh yang kedua, beberapa gubernur hadir dalam pembukaan kegiatan termasuk Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur yang pertama ini tidak ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti nama orang atau nama instansi atau nama tempatnya. Sedangkan pada gubernur yang ini, karena diikuti nama instansi atau nama tempatnya, maka gubernur ini ditulis dengan huruf kapital. Ya, sama dengan gelar jabatan yang lain. Misalkan saya ingin menjadi seorang camat. Ya, camatnya di situ tidak diikuti nama orang, tidak diikuti nama instansi atau nama tempat, maka camatnya itu ditulis dengan huruf non kapital. Misalkan saya ingin menjadi camat Sukamakmur. Camatnya diikuti nama instansinya atau nama tempatnya, maka ditulis dengan huruf kapital di bagian awalnya. Begitu juga dengan gelar jabatan dan pangkat yang lainnya. Kaidah yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ya. Misalkan bahasa Sunda, bahasanya non kapital, Sundanya ini ditulis dengan huruf kapital karena ini adalah nama bahasa. Suku Dayak, Dayaknya itu kapital. Bangsa Indonesia, ini juga kapital. Nah, ini adalah kaidah penggunaan huruf kapital untuk menuliskan huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalkan saya ingin belajar bahasa Inggris, maka bahasa B-nya non kapital, Inggris I-nya kapital. Yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Ini contoh, tahun Hijriah, bulan November, hari Jumat, hari Minggu. Maka Minggu, Jumat, November, Hijriah ini ditulis dengan huruf kapital. Kalau hari Natal, N-nya kapital. Hari Galungan, G-nya kapital. Lebaran, hari Lebaran, L-nya kapital.
Peristiwa sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, misalkan Perang Dunia II, Konferensi Asia Afrika, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ya. Dan juga hari sejarah, misalkan Hari Pahlawan, Hari Kartini, itu diawali setiap bagiannya ini ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau ini kan bedanya, hari Jumat maka harinya hanya non kapital, sedangkan Jumatnya ditulis dengan huruf kapital. Yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Geografi, nama geografi itu misalkan gunung, pantai, lembah, selat, pulau, benua, samudra, itu adalah geografi. Gunung Bromo, Gunung Semeru, Pantai Kute, Pulau Jawa, Selat Sunda, dimanapun posisinya, baik di awal atau di akhir atau di tengah kalimat, diawali ditulis dengan huruf kapital. Catatannya, nama geografi tidak ditulis huruf kapital jika tidak diikuti nama. Contoh kalimatnya pada ini, waktu liburan nanti aku ingin pergi ke pantai. Karena pantai itu adalah geografi, tidak diikuti namanya, maka ditulis dengan huruf non kapital. Ya. Kemudian catatan berikutnya, nama geografi yang dijadikan nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh Bali. Bali itu adalah nama geografi. Kemudian ada nama jenis, salah satu jenis jeruk, yaitu jeruk Bali. Jeruk Bali itu adalah jenis, maka Balinya ditulis dengan huruf non kapital. Pisang Ambon, maaf ini salah ketik, harusnya G-nya tidak ada. Ambon yang dimaksud di sini adalah pisang Ambon, bukan berarti pisang dari kota Ambon, tapi adalah salah satu jenis dari pisang. Jambu Bangkok, ulat Hongkong, gula Jawa. Nah, ini adalah nama geografi yang dijadikan sebagai nama jenis. Ya, ini adalah contoh dari nama geografi yang dijadikan sebagai nama jenis. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Republik Indonesia. Nah, ini adalah nama negara. Nama lembaga, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ini yang dimaksud adalah undang-undang, ini adalah bentuk ulang sempurna. Ya, walaupun ini satu kata, karena ini bentuk ulang sempurna dan ini adalah sebagai nama dokumen resmi, maka ditulis dengan huruf kapital di bagian awalnya. Dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini nama juga lembaga, setiap bagiannya diawali dengan huruf kapital. Yang berikutnya judul. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Suka mendengarkan lagu Mengejar Matahari. Mengejar Matahari ini adalah sebuah judul, ya, judul lagu, maka setiap bagiannya diawali dengan huruf kapital. Saya telah selesai membaca buku Kiat Hidup Sukses. Judul buku Kiat Hidup Sukses, ada 3 kata, maka setiap awalnya diawali dengan huruf kapital. K kapital, H kapital, dan S kapital. Guru memberikan tugas untuk membuat musikalisasi puisi Chairil Anwar. Ini nama orang Chairil Anwar, diawali dengan huruf kapital C dan A-nya, berjudul Derai-Derai Cemara. Ya, ini kata ulang sempurna, Derai-Derai Cemara. Maka setiap bagiannya ini D, D, dan C-nya diawali dengan huruf kapital. Itu adalah kaidah untuk penulisan judul. Yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh ini adalah nama gelar sebagai huruf pertama gelar. Singkatan ya, SH, Sarjana Hukum, S titik, H titik. Ini adalah penulisan gelar. SKM, SS, MA, MHum, MSI.
DR atau dokter, Prof untuk profesor, TN untuk tuan, kemudian NY untuk nyonya, SDR untuk saudara. Ini diawali dengan huruf kapital. KH untuk kiai, HJ untuk hajah, MGR untuk maksneur, kemudian PDT untuk pendeta, DG untuk daeng, kemudian DT untuk datuk, RA untuk Raden Ayu, ST untuk sultan yang dimaksud, kemudian TB ada Tubagus. Ini adalah kaidah yang digunakan untuk penulisan singkatan nama, gelar, pangkat atau sapaan. Baik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, bapaknya di sini, ini kata ganti orang kedua, digunakan yang artinya ini tentunya adalah berupa penyapaan atau sapaan. Maka ditulis dengan huruf kapital. Dan dia bertanya, itu apa bu? Bu-nya di sini kan ibaratnya kata ganti orang kedua, berarti ada di hadapan kita. Cara mudahnya seperti itu tulis dengan huruf kapital. Silakan duduk, Dik, kata orang itu. Nah, itu adalah dik, bu, bapak. Di sini adalah penyapaan atau mengacu ke orang. Ya, contoh yang bukan pengacuan atau penyapaan bagaimana? Seperti ini. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu di sini sebagai tidak ada di hadapan kita, artinya ada di tempat lain, maka kalau bisa dikatakan ini adalah bukan kata ganti orang kedua, yang berarti bisa juga dikatakan sebagai kata ganti orang ketiga, ya, jadi tidak ada di hadapan kita, dan itu berarti bukan penyapaan atau pengacuan, maka ditulis dengan huruf non kapital. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak dan adik ini di sini juga penyapaan, bukan penyapaan, dan juga bukan pengacuan, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Ya. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Nah, kata Anda dimanapun posisinya ditulis dengan huruf kapital, baik di awal kalimat, di akhir kalimat, di tengah kalimat, harus ditulis dengan huruf kapital. Ya. Nah, itu adalah kaidah penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan semangat, dan juga terima kasih atas semangatnya luar biasa untuk belajar. Semoga kalian bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari video yang sudah saya tampilkan ini. Jika kalian ingin file PPT, bisa diambil di link deskripsi. Terima kasih untuk perjumpaan melalui video ini. Terima kasih dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.